Gadis ini masuk ke ruangan sambil membawa pisau. Dia sengaja menyayat rancangan busana yang terpajang di sana. Dia nggak tahu tindakannya itu terekam oleh kamera, guys. Keesokan harinya, gadis yang punya busana itu melihat rekaman CCTV busananya telah dirusak oleh seseorang. Meskipun begitu, dia tetap bersikap tenang. Dan sambil tersenyum, dia menatap pria yang ada di bangku penonton. Tak lama kemudian, pembawa acara mulai memperkenalkan rancangan busana para peserta. Di bangku penonton ada dua orang yang tampaknya udah tahu hasilnya seperti apa. Gadis itu berjalan naik ke panggung untuk memperkenalkan rancangannya. Namun saat rancangan busananya dibuka, dewan juri kaget karena busananya rusak. Pembawa acara menyampaikan kepada gadis itu bahwa sangat disayangkan rancangannya telah rusak dan ia tidak memiliki rancangan lain untuk ditampilkan. Namun gadis itu dengan percaya diri mengatakan bahwa dia bisa memperbaiki rancangan busananya di tempat karena gaun itu mewakili pengalaman pribadinya. Pria kacamata ini berdiri mendukung keputusan gadis itu untuk memperbaiki busananya. Sedangkan wanita ini menolak, katanya tidak adil. Padahal dialah orang yang merusak gaun itu secara diam-diam. Setelah diskusi, para juri akhirnya mengizinkan gadis itu melakukan perbaikan di atas panggung. Gadis itu hanya meminta waktu 30 menit. Dia mengeluarkan peralatannya dan mulai bekerja dengan terampil. Saat pembawa acara melepas kain merah, semua orang tercengang melihat hasil rancangan busana gadis itu yang luar biasa, guys. Gadis ini baru menikah dengan seorang pria kaya. Setelah mandi pada malam pertamanya, sebagai wanita yang sudah menikah, dia merasa bingung apa yang seharusnya dilakukannya. Saat suaminya baru pulang, suaminya melihat istrinya sudah tertidur, sehingga dia hanya mematikan lampu dan bersiap untuk tidur. Dia melihat istrinya yang cantik di sampingnya, tapi dia merasa malu untuk memeluknya. Keesokan paginya saat gadis itu bangun, dia melihat sebuah cincin di jari tangannya dan dia baru sadar kalau dia sudah menikah. Namun suaminya tidak ada di sampingnya. Dia pun turun untuk memanggil suaminya sarapan. Karena ini adalah hari pertamanya sebagai seorang istri, dia ingin tidur dengan sepupunya malam itu. Tetapi sepupunya menolak, mengingatkan kalau dia sudah menikah. Gadis itu terus memohon. Dia sampai berjanji akan membelikan sepupunya itu burger. Mendengar hal itu, tanpa pikir panjang, sepupunya langsung setuju. Mereka berdua kemudian mencari si pria. Sepupunya mengatakan dia minta izin ingin tidur dengan istrinya malam itu saja. Pria itu setuju untuk membiarkan mereka tidur bersama. Gadis itu pun segera menarik sepupunya untuk tidur bersama. Keesokan paginya saat bertemu suaminya, gadis itu merasa sangat malu. Gadis itu menyambut suaminya dengan sangat canggung. Dia menundukkan kepala untuk mulai sarapan. Dengan malu-malu sambil memperhatikan suaminya yang tampan ada di hadapannya. Suaminya memperhatikan betapa cantiknya istrinya saat makan. Dan suaminya menambahkan makanan ke piring istrinya itu. Wanita ini menyiramkan air keras ke wajah sahabatnya. Dia merasa kesakitan seperti terbakar di area wajahnya. Wanita itu tersenyum jahat. Dia mendorong sahabatnya itu dari gedung tinggi. Dengan cara ini dia bisa menggantikan sahabatnya untuk menikahi seorang pria super kaya raya. Namun dia tidak ingin sahabatnya mati, tapi cacat saja. Akhirnya wanita ini mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi wanita si cacat ini bersumpah akan mengambil kembali semua yang menjadi miliknya. Dia menghabiskan semua tabungannya untuk menjalani operasi plastik supaya wajahnya terlihat seperti si wanita jahat itu. Setelah itu dia menyamar sebagai perawat dan dia datang ke ruangan di mana teman jahatnya itu sedang periksa. Dia tahu kalau teman jahatnya itu tidak bisa punya anak, padahal dia akan menikah dengan pria kaya. Jika si pria mengetahui hal itu, tentunya keluarga wanita jahat itu akan hancur. Wanita jahat itu berlutut di tanah meminta bantuan orang tuanya. Orang tuanya juga nggak tahu harus berbuat apa. Ayahnya sempat bertanya apa perlu cari wanita lain yang mirip dengan anaknya agar bisa melahirkan bayi untuk pria kaya itu. Saat wanita jahat itu membuka pintu, dia tertegun melihat wajah wanita ini. Dengan cepat dia memanggil orang tuanya. Keluarganya kemudian mengundang perawat masuk ke dalam kamar. Mereka berharap perawat itu bisa menjadi pengganti untuk melahirkan bayi si pria kaya. Dan setelah melahirkan, perawat akan mendapatkan imbalan sebesar 10 juta dolar.
Gadis ini naik kereta mau pulang, tapi kursinya diduduki oleh seorang pria. Dengan sopan, si gadis mengingatkan pria itu kalau dia duduk di kursi yang salah. Tetapi pria itu sama sekali tidak meresponnya. Gadis itu mengingatkannya lagi, tapi pria itu berdiri dan menamparnya. Pria itu membentak gadis itu dengan berkata, memangnya kenapa dia tidak boleh duduk di kursi gadis itu. Gadis itu menangis dan bertanya, mengapa dia dipukul. Pria itu menjawab, dia lebih tua jadi dia merasa berhak duduk di kursi tersebut. Gadis itu berteriak meminta pria itu untuk segera meninggalkan kursinya. Tapi pria itu malah semakin marah dan dia memanggil gadis itu anak nakal. Gadis itu mengatakan bahwa dia akan memanggil polisi. Nah, anak pria itu berdiri. Dia menjelaskan bahwa setelah kereta tiba, mereka akan mengembalikan kursi gadis itu. Namun, seorang asisten mengingatkan wanita itu untuk memerhatikan image-nya, sehingga dia harus duduk kembali. Ternyata wanita itu adalah seorang selebriti. Ayahnya menderita penyakit aneh yang hanya bisa diobati oleh dokter spesialisasi penyakit tersebut. Jadi mereka naik kereta untuk menemui dokter, tapi tidak membeli tiket sehingga dia mengambil kursi gadis itu. Dan ternyata mereka nggak tahu kalau gadis yang dihadapannya adalah dokter yang mereka cari. Selain itu, dia juga punya saudara laki-laki seorang miliarder yang ternyata investor di balik layar perusahaan wanita tersebut. Gadis ini punya keterampilan medis yang luar biasa, guys. Suatu hari dia secara tidak sengaja masuk ke mobil yang salah. Sopir mobil itu mengira dia adalah orang yang dimaksud bosnya untuk dijemput. Setelah sampai, pria ini langsung membawanya masuk ke rumahnya. Setibanya di rumah, mereka melihat neneknya sudah tidak bernafas. Gadis itu segera melakukan perawatan dan dia mendiagnosis nenek tersebut dengan kekurangan trombosit akut. Namun, dokter pribadi nenek itu menuduh gadis itu sebagai penipu. Pria ini marah dan menyuruh semua orang pergi, agar gadis itu bisa fokus menyembuhkan neneknya. Kakak iparnya mencurigai gadis itu tidak waras. Dia bahkan mengira pria itu ingin mencelakai neneknya sendiri. Padahal nenek itu sudah koma selama seminggu. Situasi semakin tegang saat seorang asisten datang memberitahu pria itu bahwa dokter yang mereka sewa itu ternyata palsu. Pria itu cepat-cepat berlari ke kamar untuk menghentikan gadis itu. Namun dia terkejut melihat detak jantung neneknya sudah normal. Asisten itu meminta maaf kepada gadis itu. Pria itu bingung siapa gadis itu sebenarnya. Gadis itu kemudian menjelaskan bahwa dia bukan dokter, tetapi hanya kebetulan mengetahui sedikit tentang obat-obatan. Dia meresepkan obat untuk nenek tersebut, dan dia mengatakan bahwa nenek itu bisa hidup selama 20 tahun lagi. Pria itu sangat berterima kasih dan memberikan cek sebagai tanda terima kasih. Dia juga menawarkan gadis itu untuk tinggal di rumahnya. Gadis ini keluar dari rumahnya untuk membuang sampah. Tiba-tiba dia melihat suaminya yang sudah hilang selama 3 tahun. Suaminya mengenali gadis itu dan terus memanggil-manggil namanya berulang-ulang. Gadis itu tidak bisa menahan tangis dan segera memeluknya erat-erat. Jadi 3 tahun yang lalu suaminya harus pergi berperang di garis depan. Ironisnya hari itu juga merupakan hari pertunangannya dengan pacarnya. Sebagai seorang tentara, pria itu harus memutuskan hubungannya dengan gadis itu. Gadis itu mengambil cincin tunangannya dan memasangkannya di jarinya sambil berkata, "Aku tidak akan menikahi siapapun, aku akan menunggumu kembali." Pria itu pergi meninggalkan pacarnya dengan penuh kesedihan. Gadis itu mengucapkan selamat tinggal dan berharap segera kembali. Gadis itu memegang cincin itu erat-erat dan berdoa agar suaminya selamat. Namun di medan perang, pria itu disergap oleh seorang pengkhianat. Dia jatuh dari tebing dan menghilang tanpa jejak. Ibu pria tersebut tidak percaya bahwa putranya telah meninggal. Dia bahkan menawarkan hadiah sebesar 10 miliar dolar untuk menemukan putranya. Selama 3 tahun, gadis itu setia menunggu. Dia bahkan bertengkar dengan orang tuanya karena cintanya kepada pria itu. Dan setelah sekian lama menunggu, dia melihat suaminya mengais makanan di tempat sampah. Saat pemeriksaan medis, dokter mengungkapkan bahwa pria itu menderita trauma otak yang parah karena benturan di kepalanya, sehingga mengalami gangguan mental. Selama 20 tahun, gadis ini selalu sial. Jadi setiap kali dia menyentuh sesuatu yang berharga, barang itu pasti akan rusak. Dia udah ngumpulin uang susah-susah, uangnya hilang terbawa angin. Jadi untuk mengakhiri kutukan ini, dia harus menemukan cinta sejatinya.
Saat ini dia bertahan hidup dengan memungut barang rongsokan di jalan. Karena capek dengan keadaannya, suatu hari gadis itu berteriak marah ke langit. Tiba-tiba sebuah mobil melaju cepat menabraknya. Pria yang mengemudikan mobil itu panik dan segera keluar untuk memeriksa gadis tersebut. Pria itu terkejut karena gadis itu tidak terluka. Ternyata gadis itu mempunyai kekuatan keabadian. Pria itu merasa takut, dia mau mengangkat gadis itu untuk membawanya ke rumah sakit. Tetapi gadis itu menolak. Gadis itu menjelaskan kalau pria itu menyentuhnya, pasti hal buruk akan terjadi. Tak lama kemudian ada banyak burung terbang di atas. Pup kena pakaian pria itu. Pria itu segera melepas pakaiannya. Gadis itu kaget melihat pria itu nggak pakai baju. Dan sekarang pria itu udah ganti baju berada di dalam mobil. Gadis itu terpesona melihat betapa tampannya pria itu. Tiba-tiba gadis itu teringat akan kutukannya dan meminta pria itu untuk segera mengeluarkannya dari mobil. Tapi pria itu nggak percaya, dia malah berkata akan membawanya ke rumah sakit karena dia sudah menabraknya. Saat pria itu menyalakan mobil, kendaraan barunya itu tiba-tiba kap mesinnya terbuka dan meledak berasap gini guys.